Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Suna Aida. Saya Febrianti Azhara Yusuf. Saya Siti Masyarah. Saya Syaila Marcelina. Saya Dian Sapira Budiati. Akan melakukan wawancara dengan tema moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sapira Budiati dari Program Studi Biologi Fakultas FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Anda. Apakah Anda berkenan? Ya, berkenan. Baiklah, saya akan mengajukan 4 pertanyaan tentang moderasi beragama dan Anda harus menjawabnya. Baiklah, untuk yang pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda mengetahui moderasi beragama? Ya, saya mengetahui moderasi beragama yaitu keseimbangan dalam beragama, tidak memihak dalam pihak siapapun dan tidak radikalisme. Itu kayak bagaimana cara pandangan kita dalam beragama secara modern. Saya tidak tahu mengenai tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu menyeimbangkan antara keyakinan sama kehidupan yang nyata. Kayak intinya nggak terlalu fanatik dengan agama sendiri gitu. Yang kedua, apakah perlu bertoleransi dengan yang berbeda agama? Ya, perlu. Perlu, karena bangsa Indonesia ini sangat banyak dan bermacam-macam suku dan agama. Karena saya memiliki banyak teman yang berbeda agama, menurut saya toleransi itu perlu. Kita kan hidup di negara Indonesia. Indonesia ini memiliki landasan atau pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama. Di antaranya itu ada 6 agama yang diakui. Salah satunya Islam. Dalam kehidupan bernegara atau bersosial itu pastikan ada juga agama-agama lain, nggak selalu melalui Islam juga. Jadi supaya tercipta kerukunan, toleransi itu harus ada supaya rukun, supaya antar agama itu nggak musuh-musuhan. Bisakah Anda sebutkan salah satu contoh toleransi beragama? Ya, seperti berteman dengan orang yang berbeda agama tanpa membedakan beda-beda komunitas. Kita harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tetapi tidak boleh menghina dan menjelekkan agama lain. Kita tidak perlu memaksakan akan ajaran kita kepada mereka dan mereka tidak perlu memaksakan ajaran mereka kepada kita. Kalau contoh toleransi sih dulu pas waktu masih sekolah ada punya teman beda agama. Kami kan mayoritas, sementara dia cuma minoritas. Dan dia menghormati agama kami dan kami semua juga menghormati apa yang dia yakini, apa keyakinan dia. Jadi intinya sama-sama menghormati keyakinan masing-masing karena setiap agama itu pasti mengajarkan kepada kebaikan. Pertanyaan terakhir, kan biasanya ada orang yang mengucapkan misalkan kayak selamat Natal atau masuk ke rumah ibadah yang agamanya lain lah daripada kita, misalkan kayak vihara atau gereja. Nah, itu boleh gak sih menurut kamu? Itu sebenarnya kan bukan tradisi umat Islam ya. Terus itu ucapan selamat tentang agama mereka, menurut saya itu nggak boleh. Menurut saya itu diperbolehkan. Bisakah Anda menyebutkan alasannya? Alasannya karena kita sebagai manusia, kita harus menghargai orang lain dan agamanya. Menurut saya tidak boleh. Bisa Anda menunjukkan alasannya? Karena setahu saya dalam agama Islam sendiri tidak boleh melakukan hal seperti itu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari beberapa poin yang sudah ditanyakan pada saat wawancara. Yang pertama, yang diketahui tentang moderasi beragama itu apa? Jadi, moderasi adalah sikap jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal.
Yang kedua, apakah perlu bertoleransi dengan yang berbeda agama? Jawabannya tentu saja perlu, karena perilaku toleran akan mengajarkan kita supaya bisa saling menghargai serta hidup dengan damai, tentram, nyaman, dan tidak terhindar dari perpecahan. Yang ketiga, menyebutkan salah satu contoh dari toleransi beragama. Contoh dari toleransi beragama ini sangat banyak. Salah satunya yang pertama, memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Yang keempat, tidak mengganggu proses ibadah orang lain. Yang kelima, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Yang keenam, tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan. Dan yang ketujuh, tidak menjadikan provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya. Yang keempat, apakah boleh memasuki tempat ibadah dan mengucapkan salam orang yang tidak seagama dengan kita? Menurut saya, memasuki tempat ibadah agama lain diperbolehkan selama tidak mengkotori akidah umat Islam, sehingga tidak dibenarkan mengikuti ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan mengucapkan salam orang yang tidak seagama dengan kita itu hukumnya boleh-boleh saja, namun harus sesuai dengan keadaan yang sedang dialami, dan lebih baik jika salam tersebut diganti dengan sapaan saja. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.